sholat yang terbaik, maka Allah akan memberikan solusi atas permasalahan hidup kita. Kemudian yang keempat, sholat akan menjadi penggugur dosa-dosa kecil, ya. Sholat akan menggugurkan dosa-dosa kecil, ya. Maka dengan sholat yang baik, dosa maksiat yang dilakukan sebelum sholat itu Allah akan hapuskan dengan cara sholat, ya. Tadi asalkan sholatnya benar, habis sholat berzikir dulu, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, maka Allah akan menghapuskan, ya, menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan sebelum sholat, ya. Anu sekalian, demikianlah merupakan pembahasan dari adab sholat dan fadilah sholat. Dan baiklah, yang berikutnya kita akan bahas tentang zikir, ya. Kita akan bahas tentang zikir. Ada dua hal. Pertama adalah fadilah zikir, dan yang kedua adalah adab dalam berzikir, ya. Zikir sendiri maknanya adalah ingat atau mengingat Allah atau menyebut Allah. Zikir itu intinya mengingat Allah, menyebut nama Allah. Nah, kalau orang banyak berzikir kepada Allah, ya, maka fadilahnya, maka keutamaannya, maka hikmahnya, yang pertama adalah zikir, ya, fadilahnya zikir merupakan salah satu tujuan dari disyariatkannya ibadah, ya. Jadi fadilah yang pertama dari zikir adalah zikir merupakan salah satu tujuan disyariatkannya ibadah, ya. Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat, ya, li zikri, untuk mengingat. Jadi sholat itu ibadah, itu adalah tujuannya untuk mengingat Allah, ya. Jadi yang pertama, fadilah pertama adalah zikir itu merupakan tujuan disyariatkannya ibadah. Kemudian yang kedua, zikir itu dapat menenangkan hati, dapat menyejukkan hati. Dalam Quran Allah menyatakan, ala bizikrillah tatsma'innul qulub. Itu jelas sekali, ya. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, ya. Kenapa tenang? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah akan timbul ketenangan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada kesedihan, karena dekat dengan Allah akan tenang, ya, gitu. Maka bagi orang-orang yang punya masalah dengan rasa resah, gelisah, tidak tenang, obatnya adalah zikir. Mendekat kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah akan tenang hatinya, gitu, ya. Terus yang ketiga, hikmah zikir adalah hidup menjadi lapang, ya, lapang. Allah berikan kemudahan, ya. Allah akan berikan kemudahan, gitu. Apapun yang kita lakukan akan Allah beri dimudahkan, diluaskan, dilapangkan. Ya, justru sebaliknya, kalau kita berpaling dari ingat kepada Allah, ya, maka dia akan jalan hidup yang sempit, ya, mentok sana mentok sini, ya, tidak ada solusi sama sekali, karena tadi jauh dengan Allah, maka Allah tidak akan memberikan solusi. Tapi kalau dekat dengan Allah, sesulit apapun, maka Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya, ya. Nah, sekalian, maka banyaklah berzikir, hidup kita menjadi lapang. Allah berikan kemudahan dalam segala aktivitas hidup kita ini.
Kemudian yang keempat, dengan zikir ya pintu rezeki akan terbuka ya. Maka dengan berzikir kepada Allah turunkan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Asalkan kenapa? Karena kita dekat dengan yang maha kaya ya, dekat dengan yang maha kaya, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Banyak beristighfar itu membukakan rezeki ya. Yang tadinya rezekinya seret, mentok, Allah berikan keluasan, Allah berikan kelapangan ya. Tidak punya anak, tidak ada rezeki anak, maka Allah berikan anak yang soleh. Itu rezeki dari Allah. Dengan apa? Banyak berzikir, banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kita sekalian. Anak sekalian ya, itu diantaranya ya, masih banyak yang lain. Ada 4 dari